Shalom, puji nama Tuhan. Rekan-rekan PDM yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami rindu untuk mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Engkau akan melawat kehidupan kami. Amin. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, kita naikkan pujian ini. Ku kan bangkit, menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Katakan dengarlah. Dengarlah panggilannya Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi katakan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku punya visi bagi bangsa ini. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Mari satukan hati, satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Katakan, ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi, ku punya mimpi untuk negeriku. Mari kita satukan hati,
satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut bertelut menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Katakan siap lutut bertelut menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri ini. Katakan lawatlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk rekan-rekan PDM yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memilih kita sejak dari dalam kandungan untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah memilih setiap kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kau telah memilihku ya Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Katakan kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan
bangsaku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan serukan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami dan memanggil kami. Itu bukan secara kebetulan, tapi Tuhan mau untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Dan saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari sebelumnya Bapa, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi sehingga apa yang diperkatakan sesuai dengan isi hati daripada Allah. Dan kami Tuhan sebagai anggota dewasa muda Tuhan, kami boleh siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami tahu pekerjaan si iblis tidak tinggal diam dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Baik itu dalam bentuk apapun Tuhan, sesuai hakiman yang Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan, hancurkan semuanya. Dan kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami, walaupun kami ibadah secara online Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan, rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kami selaku koordinator dan seluruh dewasa muda mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Leonard Chandra, Saudari Grista Kaseng Serang, Saudari Evelyn Dayo. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, kiranya rancangan Allah terus disempurnakan dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun, juga bagi yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah dewasa muda melalui online YouTube pada saat malam hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang. Kiranya saudara bisa diberkati melalui ibadah daripada Persekutuan Dewasa Muda GPPS Jemaat Palu. Mari kita berdoa bagi teman-teman kita yang berulang tahun malam hari ini. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, secara khusus kami dari Dewasa Muda GPPS Palu bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati saudara kami Leo, Engkau memberkati saudara kami Grace, juga saudara kami Evelyn Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia 1 tahun, Engkau boleh membawa saudara-saudara kami itu boleh semakin memahami apa arti hidupnya Tuhan. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan terus menerangi hati dan pemikiran mereka. Sehingga Tuhan dengan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, mereka boleh pergunakan dengan sebaik mungkin hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu terus Engkau sempurnakan dalam kehidupan mereka. Tubuh jiwa mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apapun yang diperbuat Engkau buat berhasil senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Engkau Allah yang baik. Memberkati semua rekan-rekan kami yang saat ini Tuhan, mungkin ada yang baru pertama kali bersama-sama beribadah bersama kami lewat online pada saat ini dalam Persekutuan Dewasa Muda. Engkau memberkati saudara-saudara kami Tuhan, biarlah Engkau boleh melawat mereka, menyatakan kehendak-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan mereka boleh bersama-sama dengan kami, tapi ada suatu rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Setelah dikasih oleh Tuhan, malam hari ini pemberitaan firman Tuhan kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Felix Sepang. Ya, beliau adalah gembala jemaat dari GPPS Bondoyong.
pasangan suami istri yang memiliki hati misi yang luar biasa dalam pengembalaannya di GPPS Pondoyong, juga mampu mengimpartasi kepada seluruh jemaatnya, sehingga jemaat GPPS Pondoyong juga adalah jemaat yang misioner, transformis dan mandiri. Dan itulah yang menjadi tema malam hari ini dalam Persekutuan Dewasa Muda. Kepada Bapak Pendeta Felix Sepang kami persilahkan. Ya Tuhan, pada saat ini kita bersyukur bisa bertemu kembali. Saya bisa bertemu dengan Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berterima kasih pada koordinator Persekutuan Dewasa Muda yang sudah memberi kepercayaan kepada saya memberitakan firman Tuhan. Dan sebelum lanjut, saya menyampaikan salam dan juga selamat merayakan Hari Kartini. Ya, Kartini adalah seorang pejuang perempuan Indonesia yang memiliki misi, visi yang luar biasa dalam memajukan emansipasi atau peranan kaum perempuan dan dalam rangka mensejajarkan peran perempuan dan kaum laki-laki supaya tidak ada diskriminasi di tengah-tengah bangsa ini. Nah, semangat itu juga pada saat ini kita bisa rasakan, di mana kita akan mendengarkan firman Allah pada saat ini, dan saya memberikan tema misioner, transformis dan mandiri yang merupakan tema nasional yang menjadi visi GPPS se-Indonesia ini yang telah dicanangkan oleh Majelis Pusat beberapa tahun yang lalu. Mari sebelum kita lanjut, kita buka dulu dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-34. Kita baca, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan inilah dasar firman Tuhan pada saat ini, di mana kita diberitahu oleh Tuhan bahwa yang terpenting dalam hidup kita adalah kita melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan. Nah, apa kehendak Allah itu? Tentu kita akan sebentar akan mempelajarinya, dan melalui tema ini kita akan mempelajari 3 kata kunci ini, misioner, transformis dan mandiri. Kita akan mempelajari secara baik. Yang pertama, misioner. Jadi misioner itu, sebelum kita mengerti tentang misioner, kita juga harus tahu misioner itu berasal dari kata misi. Nah, oleh karena itu kita harus tahu arti misi, ya. Arti misi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 arti di sini. Dikatakan yang pertama, perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus di bidang diplomatik, politik, perdagangan, kesenian, dan sebagainya. Yang kedua, arti misi yang kedua, tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam agama Kristen, arti misi adalah kegiatan menyebarkan kabar gembira atau Injil dan mendirikan jemaat setempat dilakukan atas dasar pemutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Nah, dari 3 arti ini, maka kita akan melihat bahwa misioner itu berarti orang yang berhati misi, orang yang berpikiran misi atau melakukan misi, sehingga hidupnya adalah suatu misi. Hanya ada istilah bahasa Inggris, life is a mission. Jadi hidup ini adalah misi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Misi dalam pengertian yang sudah saya sampaikan tadi itu bicara tentang utusan. Ya. Nah, kita ini berarti adalah misi atau misionarisnya Tuhan untuk diutus ke dunia ini untuk melakukan kehendak Allah, apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, sesuai dengan pengertiannya, itu tugas yang dirasakan orang sebagai satu kewajiban. Nah, tugas kita ini apa? Sebagai orang percaya, kewajiban kita ini apa? Yang ketika menyebarkan kabar gembira, nah ini lebih fokus lagi pengertiannya, yaitu melakukan pekabaran Injil atau kabar gembira dan mendirikan jemaat setempat sebagai kelanjutan dari misi Kristus. Nah, jadi itu. Jadi misi yang kita lakukan ini adalah kelanjutan misi Kristus. Nah, kita apa tadi yang kita sudah baca, bahwa makanan berarti yang terpenting dalam hidup kita adalah Yesus katakan bahwa melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi sebelum misi ini selesai, kita tetap melakukan. Karena itu kehendak Bapa. Kita ada di dalam dunia ini, kita diutus oleh Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Yesus berkata waktu dia di dunia, akulah terang dunia. Tapi ketika selanjutnya dia berkata bahwa ketika aku kembali, kamulah terang dunia. Kamu ini adalah kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah bisa tahu, atau memang kita sudah tahu, kita lebih bisa memperdalam lagi apa itu misi, ya, apa itu misioner. Jadi berhati misi, berpikiran misi. Jadi misi adalah kehidupan kita. Itulah misi. Ya. Jadi kalau orang percaya tidak ada misi, berarti dia tidak hidup sebagai orang percaya yang sebenarnya. Nah, apa misi kita? Coba kita renungkan dalam diri kita, apa misi kita? Saudara-saudara, bagian yang kedua kita akan belajar tentang apa misi kita. Coba kita buka dalam Lukas 4 ayat 18 dan ayat 19. Saya baca, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di sini Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Apa misi Yesus? Apa tugas Yesus datang ke dunia? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, tentu pengertian miskin ini banyak. Miskin dalam hal iman, miskin dalam hal uang, miskin dalam hal harta, miskin dalam hal tertindas, dan lain sebagainya. Jadi banyak arti daripada miskin ini. Dan Tuhan dikatakan bahwa Yesus diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, kita bisa belajar dari sini apa misi kita. Jadi Yesus ketika bertemu orang miskin, Dia memberikan penghiburan dan Dia memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, Dia tidak lewat begitu saja. Tapi Dia memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Dalam ayat ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan, orang-orang yang menderita. Tawanan, kalau dalam arti rohani, tawanan iblis dibebaskan oleh Tuhan. Ada orang yang sakit, dibelenggu oleh iblis. Ada yang sakit, apa itu, perempuan yang sakit, yang bungkuk. Kemudian dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kemudian penglihatan bagi orang-orang buta secara rohani, dan juga ada buta secara jasmani. Kita ingat Yesus menyembuhkan seorang di Yeriko yang bernama Bartimeus, ya.
Kalau Bartolomeus lain ya, Bartimeus. Jadi ini adalah tugas yang Tuhan Yesus lakukan di dunia. Dan kemudian untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya, tertindas dalam jiwanya, tertindas dalam rohnya, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ada istilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia, ada tahun rahmat Tuhan. Orang-orang mendapatkan pembebasan, tidak hidup lagi di bawah kutuk, tidak hidup lagi di bawah penderitaan, tidak hidup lagi di bawah belenggu iblis, tapi merdeka. Apalagi ketika Yesus disalibkan, di situ puncak dari pelaksanaan misi dari Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia membebaskan semua orang yang selama hidupnya di bawah tekanan maut, di bawah tekanan dosa. Dia kemudian menebus manusia dari dosa. Artinya dia menggantikan dirinya untuk dihukum. Karena sebenarnya kitalah manusia yang harus dihukum. Tapi Yesus melakukan misinya dengan baik. Dia membebaskan dan menggantikan. Memang itu ada pengorbanan. Dan dalam misi itu memang ada pengorbanan. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang kita peringati hari ini, Hari Kartini, ya tentu kita tahu sejarah dari Raden Ajeng Kartini, ya, pejuang emansipasi kaum perempuan. Dia melihat kaum perempuan tidak belajar dan tidak disekolahkan, ada diskriminasi di situ, tapi dia berjuang untuk merubah cara pandang bangsa Indonesia. Dia mau membebaskan kaum perempuan dari tradisi yang mengikat selama ini, menganggap kaum perempuan adalah warga negara yang tidak harus mengecap pendidikan. Makanya dia sekolah dan dia membuat tulisan-tulisan. Dia berkirim surat dengan seorang temannya di Belanda. Dan dia pernah berkata dalam tulisannya, habis gelap terbitlah terang. Itulah R.A. Kartini yang kita peringati hari ini. Jadi seorang pejuang seperti R.A. Kartini itu memiliki misi dalam hidupnya dan memiliki sesuatu tekad, tidak gampang goyah. Kalau dia tidak berjuang, tidak ada yang lain. Setelah itu ada Yolanda Maramis, ada yang lain, ada yang lain tokoh-tokoh wanita, ya, Martha Tiahap, dan banyak tokoh wanita yang muncul setelah perjuangan ini. Bangsa Indonesia dimerdekakan dari cara berpikir, dari kerangka berpikir, karena ada perjuangan yang dilakukan oleh seorang pejuang. Nah, demikian pula kita, saudara-saudara, persekutuan dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ini mencontoh Yesus Kristus. Dia mengatakan misinya datang ke dalam dunia ini supaya kita belajar dari Tuhan, supaya kita tahu apa misi kita, karena dia guru. Kalau kita tidak tahu apa misi Tuhan, kita juga pasti tidak tahu apa misi kita. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ada tugas, ada tujuan, ada misi yang ada dalam diri Yesus datang ke dalam dunia ini adalah mendirikan jemaatku, ya, atau eklesia yang hari-hari ini kita dengar lewat seminar The Church, gereja yang tidak dikuasai alam maut. Ada di pundak Yesus, dia datang ke dalam dunia. Ada di pundaknya Yesus, ada di hatinya Yesus, ada di pikirannya Yesus membentuk satu jemaat yang tidak dikuasai alam maut. Ya tentu itu diawali dari pekabaran Injil. Diawali dari bagaimana pergi membebaskan tawanan, pergi memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberi penglihatan kepada orang-orang buta.
Orang yang tidak mengerti firman Allah itu dijangkau, kemudian mendirikan jemaat yang kemudian jemaat itu tidak dikuasai ulama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia melakukan hal ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan dia mendirikan jemaatnya dari 12 rasul. Dia memulai ini dari 12 rasul. Kemudian pada hari Pentakosta lahirlah jemaat yang luar biasa, yaitu ketika 120 murid berdoa di Yerusalem, Roh Kudus turun dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ada 3000 orang bertobat, lahir gereja yang dikuasai oleh Tuhan atau yang tidak dikuasai oleh alam maut. Gereja yang kuat dan yang luar biasa. Itulah misi Tuhan datang ke dalam dunia. Karena dia berkata, makananku. Ya, tadi kita bicara seorang perempuan yang namanya R.A. Kartini. Dalam Yohanes 4 ayat 34 ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan juga waktu itu ada seorang perempuan juga yang disebut perempuan Samaria. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Itu yang ada dalam hati Tuhan. Jadi seluruh kehidupannya adalah misi. Demikian pula kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lebih belajar lagi dan akan mengulangi kembali pelajaran ini supaya kita menjadi jemaat yang bermisi, yang transformis dan juga yang mandiri. Selanjutnya kita akan membaca ayat yang selanjutnya yang menjadi misi kita. Kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari pembacaan ini mudah kita memahami misi kita itu, tugas kita itu apa. Tujuan kita ini menjadi orang percaya itu apa. Yesus berkata pergilah. Dia tidak mengatakan hanya para pendeta pergi, hanya kaum rohaniwan pergi, hanya 12 rasul pergi, tapi dia berkata kepada semua orang percaya pada waktu itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi misi itu adalah tanggung jawab kita. Pergi memberitakan kabar baik, jadikan semua bangsa adalah murid dari Kristus. Dan selanjutnya, nah sekarang kita masuk pada hal yang ketiga, bagaimana kita bermisi. Jadi langkah-langkah kita bermisi itu bagaimana caranya? Ya tentu kita ini akan belajar dari firman Tuhan. Kita tidak pakai cara-cara perusahaan, cara-cara duniawi untuk menjalankan misi keagamaan, tapi kita memakai caranya Tuhan. Yang pertama, misi itu dilakukan. Jadi pertama itu pribadi orang yang akan bermisi itu yang harus diperhatikan. Misi itu dilakukan oleh pribadi yang telah diselamatkan, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang sudah punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang itu belum punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, belum pernah hatinya dijamah oleh Roh Kudus melalui kelahiran baru, terima Yesus dalam hatinya, maka orang itu sulit untuk melakukan misi Kristus ini. Sulit, dia tidak memahami. Karena misi ini bukan hanya bisa dipahami secara pengetahuan, tapi bisa merupakan suatu yang disebabkan dari perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Tuhan yang menggerakkan hatinya. Sebagaimana dia telah diselamatkan, dia juga rindu menyelamatkan orang lain. Jadi kalau dia belum diselamatkan, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagaimana bisa dia menyelamatkan orang lain? Ya kan? Nah, kalau kita belum bertobat, bagaimana caranya kita punya hati mempertobatkan orang lain? Kalau kita belum terima Yesus, bagaimana kita punya hati untuk
orang lain terima Yesus, kita pasti tidak ada beban. Karena memang kita juga belum diselamatkan. Jadi sebelum kita mau menyelamatkan, mau menyampaikan kabar baik seperti perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu, setelah dia merasakan Tuhan, bahwa Tuhan itu nabi, lebih daripada nabi, dia memanggil sebagai Tuhan, maka dia kemudian memberitakan kabar baik kepada seisi kota, dan seisi kota bisa percaya kepada Tuhan. Nah, ini pribadi. Yang kedua, dalam menjalankan misi kita harus mempersiapkan diri kita. Selain tadi kita sudah diselamatkan, kita harus mempersiapkan diri. Apa yang akan kita siapkan? Ya, persiapkan roh kita, jiwa kita, mental kita. Ya, harus siap mental. Karena tidak siap mental bisa ketakutan. Apa yang kita lakukan adalah satu peperangan rohani terhadap kuasa kegelapan, terhadap pikiran manusia yang tidak sejalan dengan kita. Jadi kita harus siap mental juga. Kemudian dalam konteks misi secara atau misi kepada komunitas-komunitas pedalaman dan lain sebagainya, suku-suku yang ada di pedalaman, kita juga butuh persiapan tubuh fisik. Tidak bisa naik gunung kalau tubuh kita ini tidak terlatih, ya. Kalau cuma tidur-tidur saja, tidak pernah olahraga, tidak menyiapkan fisik kita, ini juga susah. Kemudian pengetahuan kita juga, kita harus memiliki pengetahuan. Kita bisa memahami psikologi, memahami sosiologi, memahami budaya. Kalau kita tidak mengerti budaya, kita asal tabrak, maka kita akan ditolak, ya. Seperti sering yang Pak Martino sampaikan, pemberita ditolak, isi berita juga ditolak. Pergi dengan tidak mau pelajari budaya orang, bagaimana kehidupan sosial orang yang akan kita injili, maka kita akan gagal. Nah, kemudian ada juga keterampilan. Kalau kita dalam konteks misi pegunungan, si pedalaman, ya, kalau seorang misionaris tidak punya keterampilan, sulit juga. Ya, karena di sana kita harus bisa menjadi teladan. Ya, dulu kami pergi ke Lauje, ada yang meninggal, mereka tidak tahu bikin kas jenazah, peti jenazah. Jadi kita sebagai misionaris harus bisa bikin peti jenazah. Ya, harus kita tahu cara mengukur, maku, karena itu tidak mudah. Saya pernah bikin satu papan berdiri, kemudian ditutup dengan papan di atas. Ternyata kalau saya tutup, hidungnya jenazah itu bisa penyet karena rata. Jadi saya belajar dari situ. Saya kemudian bikin ada gunungnya sedikit, ya, kemudian tutup, ya, sehingga jenazah punya hidung tidak penyet. Nah, itu keterampilan harus siap. Ya, juga bagaimana, ya tentu kalau ada kemampuan dalam bidang medis, bisa menjadi bidan atau menteri kesehatan di gunung, pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu keterampilan dan pengetahuan itu penting. Dan yang kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan berkomunikasi atau bahasa. Jangan kita sembarang. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia, bagaimana bisa komunikasi Injil kalau tidak tahu bahasa? Akhirnya kita hanya bahasa isyarat. Lebih banyak AU, I, O, AO. Habis waktu tidak ada terjadi komunikasi Injil. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita dengan kemampuan berkomunikasi. Siapa tahu ada yang tergerak untuk
pergi sebagai misionaris di gunung-gunung, ya kita harus lengkapi. Saya lihat ya, kamu li ene ya, atau li oe kalau kalian li ene, kalau kita li ite. Itu bahasa-bahasa, itu salah satu yang bisa kita pelajari kalau kita ke suku Lauji misalnya. Nah, jadi kita harus menguasai hal ini. Kemudian kita harus tahu cara membimbing orang terima Yesus dan pemuridan. Jangan kita pergi kita tidak tahu bagaimana cara membimbing. Karena penginjilan itu ada massal, ada juga PI pribadi. PI itu ada PI massal, ada PI pribadi. Nah, kalau PI pribadi, bagaimana kita berhadapan dengan orang kita tidak tahu? Bagaimana mulainya membimbing dia? Masa kita cuma doakan dia tidak diselamatkan. Kita harus pelajari bagaimana membimbing orang. Nah, kita lihatlah cara Yesus membimbing perempuan sama dia. Ada komunikasi di situ. Jadi ada bagaimana Yesus membimbing perempuan Samaria supaya dia tidak bikin suatu pokok pembicaraan yang baru, tapi dia fokus untuk mempelajari sesuatu dari Yesus Kristus dan berhasil. Kita juga sama, kita harus pelajari bagaimana membimbing terima Yesus. Kemudian paling kurang kita harus tahu mengajar anak sekolah minggu. Karena jiwa ini bukan hanya yang besar, tapi jiwa-jiwa itu banyak juga anak-anak kecil. Apalagi di gunung-gunung. Karena di gunung-gunung cepat orang punya anak. Masih anak sudah beranak. Jadi jelas kalau tidak tahu sekolah minggu untuk bagaimana caranya kita kan. Jadi kita banyak anak-anak muncul, lalu kita tidak layan ya. Kita pikir saya tidak tahu mengajar mereka, yang saya tahu mengajar orang tua, tidak bisa. Karena lahan kita ini banyak anak-anak, jadi kita juga lebih harus tahu sehingga banyak jiwa diselamatkan. Karena anak-anak ini yang banyak muncul, ratusan muncul, ya. Karena perkawinan dini banyak anak-anak muncul. Jadi kita juga harus punya kemampuan bagaimana. Kalau Yesus punya pendekatan kepada anak-anak juga luar biasa. Pada waktu dia mengajar dan murid-murid melarang itu anak-anak datang, dia bilang jangan menghalang-halangi mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi anak-anak juga harus jadi perhatian kita. Nah, kita paling tidak mengajar, cari tahulah psikologi anak, bagaimana anak itu punya mau, dan bagaimana anak itu bisa menerima Yesus. Ini penting sekali sebagai modal kita dalam kita bermisi. Yang berikut, ya tentu kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala ini diawali dari dibaptis Roh Kudus. Bagaimana roh bisa menyala-nyala? Roh Kudus tidak ada atau Roh Kudus tidak memenuhi. Ya, rohnya gampang padam. Tapi kalau ada Roh Kudus dan memenuhi kehidupan kita, maka sesuai Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kisah Rasul 1 ayat 8 apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi menjadi saksi itu dipenuhi Roh Kudus dulu. Berdoalah kita, pergilah ke kamar doa dan mintalah baptisan Roh Kudus itu, karena kita mau pergi misionaris gunung atau misionaris lokal di kota kita, di tempat kita. Karena banyak jiwa-jiwa yang akan dilayani, ya. Kemudian kita harus bersedia berkorban. Ya, dalam hal ini kita berkorban, mengorbankan segenap hidup dan segenap milik. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang Nah, kalau kita lihat Roma 12 ini ada di situ karunia-karunia pelayanan, bidang-bidang pelayanan yang bisa kita ambil. Tapi yang paling penting pertama adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai korban, yang kemudian segenap milik. Kalau kita baca dalam Kisah 4
ayat 34 dan 35, di situ mereka menjual hartanya dan meletakkan itu di bawah kaki rasul-rasul, uang mereka. Untuk dipakai apa? Untuk pembiayaan, untuk dipakai untuk orang-orang yang berkekurangan dan juga untuk pelayanan. Jadi kalau kita mau bermisi, kita harus bersedia berkorban apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Yang berikut, kita harus punya hati hamba, bukan bos. Coba kita buka dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, jadi menjadi hamba bagi semua orang. Kita ini hamba Kristus, bukan hamba manusia. Memang dalam konteks lain kita memang hamba Kristus, bukan menyenangkan orang, tetapi dalam hal memenangkan jiwa, kita harus bisa menjadikan diri kita hamba bagi semua orang. Kita kunjungi mereka, kita beri waktu untuk mereka. Kita mungkin bukan kita merendahkan diri kita, ya, memperlakukan mereka secara istimewa. Walaupun mungkin status sosial mereka lebih rendah dari status sosial kita, kita mungkin seorang yang terpandang, tapi demi memenangkan orang. Makanya kalau tidak ada kehambaan, tidak bisa memenangkan orang. Yesus saja menyelamatkan manusia. Dalam Filipi dikatakan dia harus menjadi seorang mati di kayu, mengosongkan diri. Nah, pengosongan diri inilah yang Tuhan tuntut supaya kita bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Kenapa kita tidak bisa? Ya, kita selalu membawa diri kita sebagai bos, membawa diri kita sebagai orang yang punya status sosial tinggi. Kita melihat yang lain itu hanyalah orang-orang yang tidak ada arti apa-apa. Tidak bisa seperti itu. Kita harus punya hati hamba, baru bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Inilah yang Tuhan inginkan supaya kita siapkan di hati kita, baru kita melakukan misi. Yang berikut, kita harus bekerja sama, bersinergi, berjejaring, membentuk tim misi. Ya, ada kerjasama dalam jemaat. Dalam Lukas 10 ayat 1, coba kita baca. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kita garis bawahi, mengutus mereka berdua-dua, berarti ada tim di sini. Bukan seorang diri, ada teman, ada tim, ada jejaring, ada network, ada sinergi. Apa yang disinergikan? Potensi si A, potensi si B disatukan. Jadi kita harus menghubungkan setiap potensi atau sumber daya untuk menjadi satu kekuatan misi. Kalau tidak dihubungkan, bergerak sendiri, susah. Yesus saja mengutus 2 orang. Ada pasukan logistik, ada pasukan garis depan, ya, ada pasukan doa. Itu adalah tim dalam jemaat. Kalau dalam konteks dewasa muda, marilah kita membuat suatu kesatuan. Siapa yang mau siapkan ini? Siapa yang pergi? Siapa yang dan sebagainya dan sebagainya? Siapa transportasinya? Siapa tenaga medisnya? Siapa yang menyiapkan tempatnya dan sebagainya? Coba kita baca dalam Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi orang yang kaya, perempuan-perempuan kaya, istri Kusa, bendahara Herodes. Oh, luar biasa. Bendahara Herodes berarti banyak uang. Istrinya yang pegang uang, kan biasa istri yang pegang uang, ya. Nggak tahu kalau di sini siapa yang pegang uang, tapi kalau ini istri bendahara Herodes, wah, dia membiayai rombongan PI-nya Yesus dengan kekayaan mereka. Ada Susana, ya. Nah, jadi di sini barangkali ada yang
kaya, salah satu tim, bentuk tim, sinergikan semua. Ada yang pasti bicara, penuh Roh Kudus jadi pengkhotbah. Ada yang penginjilan pribadi, semua bisa lakukan. Nah, jadi ini kita bisa bermisi. Yang berikut, penting di sini. Bagaimana kita bermisi? Pergi, tinggalkan zona nyaman. Pergi. Disebut pergi berarti keluar dari tempat. Jangan pergi, tidak keluar. Kalau pergi, keluar. Ya, pergi. Mana dapat jiwa kalau tidak pergi? Nah, kita di nyaman-nyaman saja. Kalau kita keluar tidak ada AC. Kalau kita keluar orangnya tidak mandi-mandi di luar. Susah kita ketemu orang. Tidak dikatakan pergi, tinggalkan zona nyaman itu. Amin. Mau tinggalkan zona nyaman? Jangan cuma di rumah-rumah terus. Ya. Nah, kalau kami jemaat di Bondoyong ini ada sinergi, ada tim, semua melayani. Dan semua dapat jadwal. Pergi dengan uang sendiri kadang-kadang, ya. Pergi dengan motor sendiri. Pergi. Jadi jangan pergi di tempat. Pergi cuma di atas kasur. Ya. Kalau begitu tidak dapat jiwa kita, tapi kita pergi. Kasih tinggal itu yang empuk, pergi ke sana. Keluar pintu. Di sana banyak jiwa. Om Martino katakan, jiwa dipertobatkan di luar gereja, baru setelah bertobat baru dimasukkan ke dalam gereja. Bukan cuma panggil orang, mari, tapi pergi cari orang. Yang pergi pasti dapat. Orang dikatakan yang mencari pasti mendapat, yang meminta pasti yang mengetuk pintu pasti dibuka. Itu kan rumusnya. Pergilah kamu. Saya tidak pergi. Tidak alkitabiah. Jadi pergi. Coba kita baca Lukas 10 ayat 3 sampai 11. Ini penting sekali supaya kita langsung bisa praktekkan misi. Kita baca Lukas 10 ayat 3 sampai 11. Kita baca sama-sama. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ya, maksudnya sini harus fokus. Jangan terlalu banyak singgah sana singgah sini sehingga tidak sampai ke tempat misi. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi kalau kita bertamu, balik shalom atau tidak assalamualaikum, itu namanya salam, ya toh? Jangan langsung masuk seperti pencuri. Wah, nanti saudara dikejar. Kemudian tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah, kalau ke Lauje, makanlah. Dikatakan saya pernah makan. Akhirnya saya punya asam lambung naik, yaitu makan bete gunung atau uga dan minum air yang tidak dimasak, langsung flu saya. Tapi tidak apa-apa, supaya bisa dapat jiwanya kan. Untuk apa cuma fluid? Aduh, setelah itu baru saya ajar air dimasak. Jadi jangan kita takut-takut. Semua itu sudah dikuduskan kalau kita turun. Amin. Ya. Kalau ke kolong jembatan juga sama. Kan di sini ada di kota, ada di desa. Nah, di kolong jembatan pasti di kota. Nah, jadi kita harus berhati hamba. Kemudian, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Paling cocok pada orang sakit. Kita bisa doakan, membimbing mereka terima Yesus tentunya lebih dahulu, dan kita doakan. Jadi kalau yang mau diinjili ini banyak sekali. Orang-orang sakit itu paling gampang. Sudah mau mati, jelas dia mau terima Yesus. Banyak begitu. Saya pernah melayani di rumah sakit. Waktu di tentian saya melayani, langsung mau didoakan, mau. Tapi saya bimbing dulu terima Yesus, mau. Jelas mau. Semua mati. Jadi ini. Kemudian
Tetapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima, pergilah ke jalan raya kota itu dan berserukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Walaupun ditolak, tapi tetap sampaikan, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat, bertobat, dan bertobat. Nah, jadilah ini, ya. Saudara, kenapa kita bermisi? Ya tentu melaksanakan amanat agung. Ya, kehendak Tuhan agar orang semua diselamatkan. Kemudian kita juga belajar dari kasih dan belas kasihan Tuhan. Dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ada kasih, ada belas kasih, itu yang motivasi kita. Ada berapa kali kata belas kasihan diulang-ulang dalam Matius? Coba saudara perhatikan. Belas kasihan, belas kasihan. Masa lihat orang miskin tidak belas kasihan? Masa lihat orang yang tidak tahu membaca tidak berbelas kasihan? Masa lihat orang yang tidak makan tidak berbelas kasihan? Sudah jelas kita berbelas kasihan. Ya. Jadi itu yang memotivasi kita bermisi. Kemudian dalam Yunus 4 ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi perhitungan Tuhan melihat itu kasihan orang banyak. Jadi ada angka di situ. Lebih banyak orang, lebih banyak belas kasihan Tuhan. Ya. Jadi berapa? Ya, kalau dalam konteks suku terasing atau Lauje atau Wana, kalau saya melihat banyak sekali mereka yang kasihan tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Tanda tangan tidak tahu, ya semua jempol. Atau baru-baru ini ya ada baptisan dan juga ada perkawinan massal. Yang bertanda tangan itu cuma berapa orang, yang lain itu jempol. Itu pun jempol ditarik tangan kirinya, jempol kiri. Ada fotonya kalau mau lihat. Kasih begini, tidak tahu apa-apa. Masa kita rela orang mati tanpa Kristus? Kan tidak bisa. Itulah kasih dan belas kasihan. Yang berikut, alasan kita bermisi adalah Matius 25 ayat 40. Kita baca. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jadi melayani yang hina sama dengan melayani Tuhan. Apakah ada yang hina? Orang-orang yang tidak selevel dengan kita di sekeliling kita? Mereka yang hina? Jangan yang hina semakin terhina, tapi mereka diambil dari kehinaan supaya mereka dapat dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, itulah yang Tuhan katakan. Melayani orang hina sama dengan melayani aku, melayani Yesus. Saudara mau melayani Yesus? Layanilah yang hina, yang kadas kurap, ya, yang tidak pernah atau jarang mandi, yang baunya bisa dicium dari jarak 5 meter, ya. Kalau kami ke gunung ya masih banyak yang begitu, ya. Yang tidak tahu berbahasa Indonesia, yang susah, yang mereka makan nasi tok saja sudah bersyukur. Tidak usah pakai ikan. Kalau kita, aduh, terlalu banyak menu. Ada Chinese food, ada masakan Padang, masakan Manado, masakan Belanda, makan steak, makan apa namanya lagi? Hamburger. Ya, spaghetti. Kalau mereka ya, yang mereka tahu ubi kayu, ubi jalan. Bete, ya bikin saya punya mah muncul. Nah, itulah kita harus layani, karena melayani yang hina sama dengan ini. Jadi kita disemangat melayani mereka karena yang kita layani adalah Yesus. Luar biasa tidak?
Jadi kalau ketemu mereka itu sama dengan ketemu Yesus. Hah? Siapa yang mau ketemu Yesus? Ya, carilah orang yang hina. So itu dia. Layani dia. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi golongan kambing sebelah kiri. Sementara orang yang melayani di sebelah kanan, domba. Nah inilah alasan kita bermisi. Selanjutnya masalah transformis dan mandiri. Saya tidak akan panjang membahas ini karena waktu tidak cukup. Transformis, ya, dia di awal dari kata transformasi, yaitu perubahan rupa dalam atau perubahan bentuk, perubahan sifat atau perubahan fungsi. Jadi kalau bicara transformis berarti adalah orang yang telah diubahkan atau kita berpikiran yang sudah diubahkan dan menjadi alat, menjadi agen yang mengubahkan orang lain dan juga komunitasnya, ya. Seperti kata Alkitab bahwa doakanlah kesejahteraan, usahakanlah kesejahteraan dan doakanlah kotamu, sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Jadi kita menjadi pengubah-pengubah, transformator karena kita berpikiran transformis. Ada perubahan. Di awal dari perubahan kita, jati diri kita, status kita dari anak dunia menjadi anak Tuhan, dari orang dunia menjadi orang rohani. Kemudian perubahan paradigma. Apa itu paradigma? Kerangka berpikir atau juga mentalitas, bahkan karakter. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Jadi tidak ada perubahan, maka kita akan hidup dalam tradisi, hidup di dalam kehidupan yang apa adanya, hanya meneruskan kebiasaan dan hidup dalam kebiasaan yang buruk, hidup dalam kebiasaan lama. Tapi kalau kita mengalami perubahan, kita akan bisa mengubahkan yang lain. Terjadi transformasi, ya. Dari orang-orang komunitas yang tidak tahu bagaimana hidup dengan baik menjadi hidup baik. Tidak tahu bagaimana menanam sayur dengan baik. Kita ada di situ dan mengajar mereka menanam sayur. Tidak tahu bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Kita ada di situ dan mereka bisa mengelola keuangan dengan baik. Itulah kita sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai alat mengubahkan orang lain dan komunitas. Dan kemudian dalam Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi semakin diubahkan dari hari ke hari, ya, kita menjadi semakin sempurna. Baik dalam konteks pribadi kita maupun dalam konteks gereja kita. Yang terakhir, mandiri. Dalam kata mandiri ini, memang mandiri ini bisa merupakan singkatan dari mandi sendiri, ya. Mandiri itu mandi tidak dimandikan oleh orang lain. Kalau dimandikan orang lain, ya, berarti masih anak-anak. Jadi kalau kita masih dimandikan mama, wah susah. Jadi mandiri, mandi sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bukan berarti kita mengandalkan diri sendiri, tapi justru bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam Yudas 20 dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Bangun diri sendiri, mandiri. Dalam konteks organisasi GBPS, kita mandiri dalam hal dana, dalam hal daya, dan dalam hal iman atau teologia. Ya, tidak ikut-ikut ajaran orang lain, tidak tukang meminta-minta kepada orang lain, tapi kita minta dari Tuhan dan mengusahakan. Ya, jadi ini yang penting. Bagaimana kita bisa hidup memiliki kemandirian iman? Kita mencontohi Yesus. Amin. Yesus punya iman, dia bergantung kepada Bapanya di surga. Itu kita contohi. Tidak bergantung kepada orang lain, membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Ya, saudara, demikianlah renungan. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa
sesuai dengan firman Tuhan bahwa bekerjalah selagi hari masih siang. Jangan menunggu malam. Hidup ini adalah kesempatan. Gunakanlah waktu yang ada, bekerjalah. Hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, dan saya percaya saudara diberkati melalui apa yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Felix M. Sepang. Mari kita akan tutup ibadah kita malam hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan dewasa muda. Dari awal hingga akhirnya Kau telah memimpin jalannya ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap yang mengambil bagian pelayanan pada saat malam hari ini, baik yang bertugas dari puji-pujian tim pelayan altar. Kau memberkati mereka Tuhan. Talenta-talenta-Mu terus Engkau pertambahkan, semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Felix. Engkau berkati pelayanannya, pertambahkan hikmat pengurapan-Mu, tanggung jawabnya sebagai seorang gembala, juga sekretaris majelis daerah GPP Sulawesi Tengah. Tuhan, Kau akan terus pertambah-tambahkan, juga sebagai ketua daripada Komisi Pemuda Remaja Anak se-Sulawesi Tengah. Tuhan, Kau pertambahkan visi-visi-Mu senantiasa. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Memberkati juga Tuhan rumah tangga keluarganya, diberkati dalam nama Yesus. Putra-putrinya juga diberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka Tuhan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati juga semua rekan-rekan dewasa muda yang bersama-sama beribadah malam hari ini Tuhan. Mungkin yang belum sempat juga untuk mengikuti dalam waktu yang berikutnya. Tuhan, Kau memberkati. Engkau lawat satu persatu Tuhan. Setiap dewasa muda yang ada Tuhan, Kau memberkati di dalam rumah tangga keluarga mereka, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, usaha pekerjaan mereka juga diberkati dalam nama Yesus. Situasi pandemi Tuhan tidak akan menghalangi untuk berkat boleh Engkau curahkan Tuhan. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat finansial terus dilimpahkan Tuhan kepada semua rekan-rekan dewasa muda Tuhan. Sehingga dengan berkat-berkat yang Kau limpahkan, boleh membawa saudara-saudara kami Tuhan untuk terus hidup berkarya bagi Engkau. Boleh menjadi gereja yang misioner, transformis dan mandiri. Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan menjadi gereja-Mu yang misioner, transformis dan mandiri Tuhan. Hati misi itu terus ada dalam kehidupan kami. Kami hidup tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia, tapi kami punya misi Tuhan. Kami punya hati misi, sebagaimana Engkau Yesus telah memberikan teladan bagi kami. Engkau memiliki hati misi dalam masa pelayanan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sehingga tidak ada satupun kami Tuhan yang tidak produktif Tuhan. Tetapi setiap kami Tuhan boleh mempertanggungjawabkan waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati semua pengurus daripada persekutuan dewasa muda yang begitu setia melayani Tuhan. Diberkati Tuhan, rumah tangga pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Semua rekan-rekan dewasa muda yang ada ini Tuhan, seluruh keluarganya diberkati. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil senantiasa. Anak-anak kami juga Tuhan diberkati dalam nama Yesus, sehingga mereka menjadi anak yang taat, anak yang cinta Tuhan. Dan bawa kami Tuhan bagi yang sudah berumah tangga, berkeluarga, terus kami boleh menjadi keluarga yang memuliakan Engkau. Yang masih single Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyiapkan pasangan hidup yang sepadan Tuhan, sehingga mereka boleh terus menjadi pasangan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah pada saat malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, dan terus membuat berhasil apapun yang kita kerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.